Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo ya. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan ya, yaitu tentang Omikron ya. Virus Omikron ini yang sekarang merupakan varian terbaru dari virus COVID-19 ya. Ini ada berita yang dilansir oleh Detik Health ya, langsung saja saya bacakan. Uh, ini tentang informasi dari WHO ya, saya bacakan. Mohon maaf bukan menakuti, warga dunia harus tahu kabar soal Omikron dari WHO. Organisasi Kesehatan Dunia menyoroti negara-negara yang kewalahan karena adanya kenaikan kasus baik karena varian Omikron maupun Delta. Varian Delta dan Omikron yang menjadi perhatian adalah ancaman ganda yang mendorong jumlah kasus baru ke rekor tinggi, menyebabkan lonjakan rawat inap dan kematian, ujar Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dikutip dari Straits Times. Tedros juga mewanti-wanti kemungkinan terjadinya tsunami COVID-19 yang disebabkan varian Omikron dan Delta karena keduanya memiliki transmisi yang lebih tinggi daripada varian corona lainnya. Ini yang akan terus memberikan tekanan besar pada petugas kesehatan yang kelelahan dan sistem kesehatan di ambang kehancuran, bebernya. Dia mengatakan tekanan pada sistem kesehatan tidak hanya karena pasien virus corona baru, tetapi juga sejumlah besar tenaga kesehatan jatuh sakit karena COVID-19. WHO merefleksikan perang melawan COVID-19 pada tahun 2021 dan berharap tahun depan akan berakhirnya tahap akut pandemi, tetapi memperingatkan bahwa itu akan bertumpu pada kesetaraan vaksin yang lebih besar. WHO menginginkan 40% populasi di setiap negara divaksinasi penuh pada akhir tahun dan memiliki target 70% cakupan pada pertengahan 2022. Ya, itu berita dari Detik Health ya, masih tentang Omikron ya. Jadi sobat sekalian, sobat Dialgo sekalian, memang sekarang itu Omikron hampir masuk di beberapa negara termasuk di Indonesia, dan ini virusnya memang dari Afrika Selatan ya. Afrika Selatan yang sudah masuk di beberapa negara Eropa ya, juga Amerika dan juga negara Asia termasuk Indonesia ya. Apa yang pernah disampaikan oleh diberitakan memang tingkat penularan ya tentang Omikron ini memang sangat tinggi ya. Tetapi ya apa yang disampaikan oleh Dr. Supari ya itu mengatakan bahwasanya peningkatan ataupun penularan yang tinggi itu tidak berbanding lurus dengan keganasan virus ya. Justru dalam hal ini ya, meskipun varian baru Omicron ini yang berbeda itu cuma sebagian kecil saja ya, itu yang diungkapkan oleh Dr. Fadila Supari yang bertransmisi membedakan adalah spike proteinnya ya, dan itu sebagian kecil saja gitu, tidak membedakan secara penuh virus COVID-19 varian sebelumnya. Dan memang sesuai hukum alam ya, yang kalau sudah penularannya tinggi seperti ini ya, itu justru keganasan virus itu melemah gitu ya. Itu sudah hukum alam ya. Makanya apa yang kita beritakan saat ini itu bukan tidak ingin bermaksud untuk memberikan membombastiskan berita tentang Omikron ya, karena kita tahu sekarang itu sebenarnya COVID-19 di Indonesia itu sudah melandai ya, sudah melandai, dan kita harapkan dengan melandainya ini sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi itu sekarang mulai bergerak ya, dan memang kita dorong ya agar
ekonomi itu segera bangkit lagi dengan COVID-19 yang sekarang melandai ya. Kita harapkan dengan melandainya ini aktivitas ekonomi itu sudah mulai akan berjalan ya, dan kita sendiri juga harus bisa tetap menjaga kesehatan ya, meskipun yang ada di berita bahwasanya ini penurunan cepat, tetapi ganasnya juga tidak terlalu ganas seperti varian Delta sebelumnya ya. Makanya berita-berita yang satu hal yang bisa membuat kita untuk tetap menjaga kesehatan adalah meningkatkan terus imunitas tubuh ya. Makanya ketika ada berita-berita seperti ini kita harus tetap stay positif ya. Tidak usah panik ya, karena ini berkait jangan sampai imun kita itu turun lagi ya. Dan kalau ini sudah menjadi akan menjadi menurunkan imunitas secara nasional, ini bahaya lagi, akhirnya ekonomi juga nyungsep lagi ya. Makanya apa yang ada sering di depan kita di media sosial tentang berita-berita tentang Omikron itu ya, kita harus kembali ke fakta bahwasanya Omikron itu hanya mutasi kecil saja ya, hanya mutasi kecil saja dan juga tidak begitu ganas ya. Ya, itulah hukum alam ketika penurunannya cepat ya, itu berefek dengan tidak terlalu ganasnya virus COVID-19 varian terbaru ini. Dan memang sekarang ya, kalau kita cek di berita online itu sebenarnya sudah ada obat COVID ya, obat COVID-19 ini yang namanya Molnupiravir ya. Jadi Molnupiravir itu yang disampaikan di media itu memang akan segera termasuk di Indonesia ya kalau nggak salah ya. Tetapi ini memang sudah ada COVID. Artinya apa? Artinya sebenarnya status COVID-19 ini ya, nanti sama seperti virus-virus yang lain seperti virus flu misalnya ya, karena ini sudah ketika sudah ada obatnya sebenarnya sudah bisa ditangani dengan minum obat gitu ya, Molnupiravir obat COVID ya. Dan sebenarnya kalau sudah minum obat ya, kalau ditanya apakah vaksin itu perlu ya, sebenarnya kalau sudah ada obatnya vaksin itu sudah tidak perlu lagi ya. Tapi karena ini ada program pemerintah untuk vaksin penuh semua warga negara ya kita laksanakan saja. Tetapi secara fakta kalau sudah ada obatnya ya cukup obat saja ya. Jadi ini ibarat penyakit flu, virus flu yang sudah ada obatnya. Tetapi sobat sekalian sobat Dialgo yang dirahmati Allah SWT, memang tetap meskipun COVID sekarang itu sudah melandai ya, kita tidak tahu. Dan kemarin sempat ditanyakan apakah akan ada gelombang ketiga ya, ditanyakan kepada dokter Badila Supari itu kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan karena COVID ini sebagian besar itu sudah tingkat vaksinasi kita itu sudah tinggi ya, dan juga ke depan dan pada faktanya kita menurut WHO sudah ditemukan obat ya, yang salah satunya yaitu Molnupiravir ya, yang akan disebarkan di beberapa negara ya, termasuk Indonesia ya, dan mudah-mudahan gratis ya. Dan tetap meskipun melandai ya, kita terus dianjurkan oleh epidemiolog untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Artinya protokol kesehatan ya harus pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, itu yang menjadi keharusan untuk menjaga agar kita tidak terserang virus ya. Dan ada herbal ya, propolis yang saya bisa rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Jadi Turkish Propolis Ruqyah ini
mempunyai banyak manfaat dan bisa juga untuk menjaga stamina ya. Link pembelian sudah ada di deskripsi ya. Jadi propolis ini adalah produksi lebah selain madu yang mempunyai banyak manfaat. Di antaranya hampir semua penyakit bisa ditanggulangi ya, termasuk juga untuk virus itu sendiri ya, karena propolis itu pernah tahun 1963 ada penelitian ada seekor tikus yang mati di sarang lebah ya, dan lebah itu memang perlu dengan propolis. Ternyata tikus itu tidak membusuk sampai 5 tahun ya. Ternyata setelah teliti kandungan propolis yang ada dalam sarang lebah itulah yang bisa membunuh bakteri dan virus sehingga bangkai tikus itu tidak membusuk dan bertahan lama. Artinya propolis ini mempunyai banyak manfaat, dan Turkish propolis ini ya berbeda dengan propolis yang lain karena ini adalah ada nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan dalam oleh tubuh ya, dan mengurangi dosis obat yang dapat mengakibatkan efek samping. Kenapa Turki? Karena Turki itu adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga mencukupi ya. Di sini juga ada ruqyah ya, Turkish propolis ruqyah. Turkish propolis ruqyah. Artinya ruqyah ini dalam dunia pengobatan terapi ini merupakan sangat dianjurkan ya. Dan dalam hal penyembuhan itu dapat menyembuhkan penyakit medis dan non medis ya. Dan insya Allah dapat Turkish propolis ini dapat membantu meningkatkan imunitas, stamina ya. Juga penyakit-penyakit yang sering kita ketemui ya, hampir semua penyakit itu bisa diatasi, antara kolesterol, kekebalan tubuh, asam urat, diabetes, stroke, asam urat dan lain-lain, termasuk juga masalah non medis. Misalnya masalah tentang gangguan jin ya, dan juga kerasukan jin dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan terapi Turkish propolis ruqyah ya. Oke, jangan lupa untuk mencoba produk yang luar biasa ini. Link pembeliannya sudah ada di deskripsi ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Doni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.